Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, tiada kata paling indah kecuali bersyukur kepada Allah di pagi yang penuh berkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita dalam jumlah yang mustahil untuk kita bisa menghitungnya. Sekecil apapun penghasilan kita hari ini, sesungguhnya nikmat Allah mustahil untuk kita hitung. Sebesar apapun ujian yang kita alami, nikmat Allah mustahil kita menghitungnya. Kalau hari ini ada seseorang yang pendapatannya hari ini misalnya 10.000, sesungguhnya nikmat Allah mustahil untuk dihitung. Maka jamaah rahimahullah, kita harus senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Kita bersyukur apapun kondisi kita. Dan nikmat Allah berlimpah-limpah kepada kita. Kita lupa Allah, nikmat masih diberikan kepada kita. Bahkan kita bermaksiat kepada Allah, nikmat itu tidak pernah Allah hentikan. Maka bersyukur kepada Allah itu penting. Karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, pasti yakin 100% akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Dan cara syukur yang baik, kata Abu Hazim, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri pada Allah, maka itu adanya musibah. Kalau bertambah harta kita, namun dengan harta tidak semakin dekat kepada Allah, maka hebat itu adalah musibah. Bertambah umur 1 jam, 2 jam, tapi dengan umur itu tidak semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Hadirin jamaah rahimahullah, setiap kita pasti terkait dengan 2 posisi, ya. 1 kepada orang tua kita, 2 kepada anak-anak kita. Dan pada 2
dua posisi ini ada dua hal yang penting untuk selalu kita lakukan. Pertama, kepada orang tua berbakti yang seringkali kita sebut dengan kalimat birrul walidaini, dan kepada anak-anak kita harus mendidik mereka dengan sangat baik. Jemaah rahimahullah, ini persoalan yang hari ini sangat penting. Ini masalah yang hari-hari ini harus menjadi perhatian kita luar biasa. Karena urusan keluarga itu urusan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Yang hari ini banyak orang merasakan problem luar biasa urusan keluarga. Bagaimana seorang anak susah berbakti kepada orang tuanya, dan betapa banyak orang tua pun mengalami banyak kesulitan mendidik anak-anaknya. Di saat pandemi yang hampir 2 tahun, banyak orang tua muda merasakan beratnya mendidik anak di rumah. Luar biasa berat, sehingga banyak orang tua berharap sekolah-sekolah segera normal masuk. Dan banyak orang tua mengalami problem anak-anaknya yang terlalu sibuk dengan gadget, jadi egois di rumah, susah mendengar nasihat orang tua. Berat kemasih, dan itu dirasakan banyak orang, Bapak Ibu rahimahullah. Dan itu pernah saya alami ketika saya sempat sakit 2 pekan dan tidak bisa ngajak anak saya yang kelas 3 sama 1 SD ke masjid. Hanya sepekan saja saya tidak ke masjid, untuk berikutnya ngajak anak pun perlu mengawali yang luar biasa gitu. Maka jemaah rahimahullah, terhadap posisi kita kepada orang tua kita, maka yang harus kita ingat adalah engkau akan tetap menjadi seorang anak. Tetaplah berbakti pada orang tuamu dan muliakan mereka sampai kapanpun dan berapapun usiamu. Bapak Ibu rahimahullah, jadi setiap kita ini posisinya adalah anak. 5 tahun anak, 20 tahun anak, 90 tahun adalah anak. Maka sampai kapanpun dan berapapun usia kita adalah seorang anak. Dan di sini artinya kita punya kewajiban yang mutlak untuk kita lakukan, yaitu birrul walidain. Jadi berbakti kepada orang tua harus kita lakukan sampai setua apapun usia kita. Dan ini penting buat kita semua, karena jika kita nanti tua, bahkan kita wafat, dan saat kita punya anak, kita ingin anak kita memuliakan kita. Kita ingin anak kita memberikan manfaat kepada kita. Dan manfaat berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika orang tua kita masih hidup, atau ketika kita nanti masih hidup. Tidak hanya kita butuh untuk anak kita berbakti kepada kita, tetapi saat kita wafat pun kita ingin mendapatkan manfaat dari anak-anak kita. Jemaah rahimahullah,
Tidak lama waktu berlalu, beberapa Jumat yang lalu, setelah selesai saya sholat Jumat di sebuah masjid, saya ketemu salah seorang jamaah dan kemudian mengajak saya ke tempat beliau yang lama saya tidak berjumpa dengan beliau. Lalu beliau menceritakan kisah istrinya ketika kemarin disampaikan sakit, kemudian dibawa ke rumah sakit terbaik di Kota Malang. Terbaik di Kota Malang, bukan VVIP kemarin. Dia sampaikan 2 bulan isinya di rumah sakit itu habis 700 juta. 2 bulan 700 juta. Tapi akhirnya takdir Allah tidak bisa dikalahkan oleh semewah apapun rumah sakit. Isinya wafat. Dan malam itu jam 1 sang suami ingin segera membawa istrinya pulang ke rumah untuk segera dimakamkan. Kata rumah sakit, diselesaikan dulu sisa kekurangan 200 juta. Malam itu 200 juta cash dikasih. Selesai dan sambil nangis si bapak ini mengatakan, istri saya meninggal dunia dan punya uang kira-kira 16 M dan tidak dibawa mati. Tidak dibawa mati. Punya anak 1, kuliah S3 di luar negeri dengan gaji 1 bulan 150 juta. Bayangkan. Tapi semuanya tidak manfaat. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, karena itulah ada beberapa hal yang penting untuk selalu kita lakukan kepada orang tua kita jika ada orang tua kita telah wafat dan kita ingin mendapatkan ini ketika kita nanti wafat. Yang pertama adalah doa. Sederhana tapi luar biasa. Allah Ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa kepada Allah. Mereka memohon kepada Allah, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10 ini menjelaskan tentang kebaikan orang-orang di zaman Rasulullah SAW yang mereka sesama Muslim selalu mendoakan saudaranya yang telah berlalu hidupnya sesudah mereka telah wafat. Jadi doa seorang Muslim kepada Muslim yang lain itu bermanfaat. Salah satunya adalah doa agar saudaranya sesama Muslim itu diampuni dosanya. Jadi memohonkan ampun kepada saudara kita, baik yang masih hidup apalagi yang telah meninggal dunia.
Bapak Ibu rahimahullah, dan itu insya Allah selalu kita praktekkan, kita lakukan sepekan sekali ketika kita sholat Jumat. Maka khatib itu seringkali membaca doa di akhir khutbahnya, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum. Jadi ini doa kepada sesama muslim baik yang masih hidup dan yang telah wafat, agar semua dosa mereka diampuni oleh Allah. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi secara umum kita ini insya Allah sudah mendoakan saudara kita di seluruh muka bumi ini sepanjang mereka wafatnya muslim, agar dosanya diampuni Allah Ta'ala, ya, sepekan sekali, ya, secara umum siapapun itu muslim, berapapun jumlahnya, yang masih hidup di muka bumi atau yang sudah dimakamkan sejak zaman Nabi Adam sampai detik ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu rahimahullah, pernahkah Bapak Ibu mendoakan saudara jenengan, tetangga, teman secara khusus yang telah wafat? Atau kira-kira gini Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu, kalau di kampung kita hari ini ada yang wafat, kita masih ingat namanya, betul? Kalau sepekan yang lalu wafat, masih ingat? Masih. Kalau sebulan yang lalu mulai agak lupa. Setahun yang lalu tambah lupa. 5 tahun pasti lupa. Apalagi 10-20 tahun. Tetapi Bapak Ibu, ada seseorang yang sudah meninggal bukan sebulan yang lalu, 5, 10, 30 tahun yang lalu, yang selalu diingat dan mustahil dilupakan, yaitu orang tua, gitu ya, Bapak Ibu kita. Kesimpulannya Bapak Ibu rahimahullah, kalau ada orang tua kita wafat, jangan berharap teman-temannya mendoakan Bapak Ibu kita, karena semua teman-temannya melupakan orang tua kita. Semua tetangga Bapak Ibu kita melupakan kita. Hanya kita anak-anaknya yang paling diharap oleh orang tua kita. Sama pula Bapak Ibu rahimahullah, Abu Tergib, kalau nanti jam 6 kita wafat, ya, mungkin teman-teman kita di masjid akan menyelamatkan kita, doakan kita. Tapi seminggu berikutnya jangan harap Muhammad Murid. Jangan harap, mohon maaf ya, walaupun kita berjamaah begini, seminggu yang lagi teman kita akan doakan kita dengan keikhlasannya. Apalagi baru sebulan, itu sudah dilupakan. Setahun tambah lupa, 5 tahun tidak diingat. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita meninggal dunia, Bapak Ibu kita wafat, hanya anak yang selalu ingat orang tua. Dan seorang anak ketika ingat orang tuanya, yakin insya Allah anak akan selalu mendoakan orang tua. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, dan kalau kita mendoakan orang tua kita, Bapak Ibu kita, biasanya berapa kali sehari? 5 kali. Sesudah Bapak Ibu mendoakan orang tua 5 kali sesudah sholat itu perkara biasa dan bukan luar biasa, bukan istimewa. Tetapi yang luar biasa adalah seorang anak yang mencintai bapak ibunya, sayang orang tuanya,
ketika dia mendoakan orang tuanya tidak hanya 5 kali sesudah sholat fardu, tetapi jika dia juga berusaha mendoakan orang tuanya di waktu-waktu yang mustajab, ya, waktu yang terpilih, waktu yang istimewa, waktu yang Allah pasti kabulkan doa hambanya. Misalnya antara azan dan iqamah. Maka ciri seorang anak soleh yang benar-benar sayang bapak ibunya, antara ketika dia mau sholat fardu, dia tidak masbuk atau datang terlambat, tapi dia berusaha datang sebelum azan agar dia bisa mendapatkan waktu antara azan dan iqamah. Dan yang dia lakukan antara azan iqamah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena disitulah dia tahu ini waktu yang sangat istimewa dan Allah akan mengabulkan doanya. Allah akan dijabah doanya. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran itu pahalanya besar betul. Tapi antara adzan iqamah itu waktu mustajab untuk berdoa. Baca Quran bisa kita lakukan sesudah sholat. Maka jamaah rahimahullah, ini perkara yang penting. Dan ini hanya akan dipahami oleh anak-anak yang paham agama, yang ngerti agama, yang mau ngaji, yang sering kali taklim, yang suka kebaikan. Kalau anak-anak kita nggak pernah ngaji, nggak pernah ke masjid, nggak suka taklim, dia nggak akan paham urusan begini-begini. Ya. Maka kewajiban orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Karena itu Nabi menyampaikan dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min." Jika kita semua nanti jam 7 wafat, semua nggak berguna. Udahlah, semewah apapun rumah kita ditinggal, sebagus apapun mobilnya ditinggal. Yang manfaat hanya 3 perkara: 1, shodaqah jariyah; 2, ilmu yang bermanfaat; 3, anak soleh yang selalu mendoakan ayah bundanya. Dikatakan anak soleh. Kenapa Nabi sebutkan dengan sifat anak yang soleh? Karena tidak semua anak akan mendoakan orang tuanya, hanya anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu rahimahullah, walaupun anak kita kuliah nanti bergelar profesor, kalau nggak soleh nggak manfaat. Wallahi nggak manfaat. Dia nggak paham agama, nggak ngerti berbakti. Anak umur dari orang tuanya terbaring di makam, anaknya sibuk dengan urusan dunia. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pastikan anak-anak kita ini ke masjid, taklim, ngaji, paham agama. Karena wallahi Bapak Ibu, jika kita wafat, hanya anak, sekali hanya anak. Tetangga melupakan, teman gak ingat, hanya anak yang paling bisa kita harapkan. Apalagi contohnya, doa saja Bapak Ibu, seperti malam terakhir ketika sedang sholat tahajud. Ya. Bayangkan jika kita punya anak misalnya yang masih remaja Bapak Ibu, tiba-tiba jam 3 kita lewat depan kamar anak kita, tiba-tiba kita
mendengar anak kita berdoa habis tahajudnya, Rabbi firli wali walidayya, gitu, tanpa kita bangunkan, gitu, tanpa kita suruh. Kalau anak kita mendoakan kita, siapa kira-kira orang tua nggak pernah nyuruh? Siapa kira-kira orang tua nggak nangis? Siapa kira-kira orang tua nggak bahagia jika dia punya anak yang masih remaja tanpa dibangunkan sholat tahajud dan mendoakan bapak ibunya? Karena anak yang begini ini orang tua sangat yakin 100%, tanpa disuruh dia bangun, tanpa diminta dia mendoakan, tanpa orang tuanya tahu dia memohonkan kepada Allah, nanti pasti jika bapak ibunya pun telah wafat, anak ini akan istiqomah sebagaimana dilakukan ketika orang tuanya masih hidup. Maka bapak ibu rahimahullah, hari ini sama bapak ibu, hari ini sama. Orang tua kita yang telah wafat, kita anak-anak yang diharapkan dari doa-doanya. Maka kita didik anak-anak kita untuk selalu dalam kebaikan, selalu dalam ketaatan, agar anak kita nanti menyelamatkan kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Jangan berharap dari siapapun kecuali anak-anak kita. Ya. Coba rahmatullah, saya ulang, carilah waktu saja untuk berdoa seperti malam terakhir ketika tahajud, ya, mendoakan orang tua kita, ya, mendoakan bapak ibu kita. Termasuk kita biasakan anak-anak kita pun untuk berusaha sesudah sholat berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika kita punya anak seperti ini yang selalu mendoakan kita, itu harta yang sangat mahal, ya, lebih mahal dari apapun di muka bumi. Sekali lagi bapak ibu, kalau sudah wafat, hanya itu saja yang ada di atas kita, ya, hanya itu saja, ya. Semuanya nggak berguna kecuali anak-anak yang soleh, ya. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang saja. Bapak ibu rahimahullah, mendidik anak tujuan utamanya harus soleh, bukan kaya. Tanpa kita didik pun rezeki anak sudah dijamin oleh Allah. Tapi tidak ada jaminan tentang keimanannya. Maka orang tua yang harus berusaha untuk mendidik dan menanamkan iman dan Islam sejak dini. Rezeki sudah dijamin, ya. Rezeki sudah ada takdirnya. Rezeki sudah ada takarannya. Tapi kalau iman nggak bisa, ya, keimanan nggak bisa. Maka kewajiban kita mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, ya. Yang kedua bapak ibu rahimahullah, di samping kita mendoakannya di waktu mustajab, berikutnya adalah memperbanyak doa. Kenapa? Nabi sampaikan ada satu kisah di surga dalam hadisnya, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalih fil jannah. Fa yaqulu ya rabbi anna li hadhi. Kalau kita sedang begini Rabbi firli, pesannya adalah jangan cukup sekali lalu diletakkan tangan ini. Jangan cukup sekali lalu ditaruh tangan ini. Rabbi firli sekali, tambah 5 kali, ulang 10 kali, tambah lagi 20 kali. Kenapa? Bayangkan ketika kita mendoakan orang tua kita berkali-kali, Allah mengangkat derajatnya, memuliakannya, memasukkannya di tempat terbaik. Kenapa Bapak Ibu rahimahullah perlu kita tahan tangan ini? Perlu kita tahan tangan ini karena demi Allah Bapak Ibu, ya. Insya Allah Bapak Ibu sama dengan saya kan, insya Allah ketika kita kecil ini, kita digendong Bapak Ibu kita malam itu
belum tidur 1 jam masih digendong. 2 jam belum nyenyak masih digendong. Semalaman belum tidur masih digendong. Sampai benar-benar kita tidur nyenyak. Jadi hari ini kewajiban kita itu hanya gini Pak, ya? Tanpa ada beban 1 gram pun di atas tangan kita. Ya? Maka begitulah seorang anak yang soleh, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Kenapa? Ibu kita yang mengatakan senantiasa anak yang soleh memintakan ampunan bagi orang tuanya sampai dosa-dosanya diampuni, lalu derajatnya ditinggikan di dalam surga. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, orang tua kita hari ini sudah yang wafat, sudah tidak bisa lagi berdoa kepada Allah. Siapa yang diharapkan? Anak-anak. Orang tua kita sama dengan kita. Dulu manusia bukan maksum, bukan orang suci, punya dosa, punya kesalahan. Siapa yang bisa mohonkan ampun? Anak-anaknya. Dan bayangkan Bapak Ibu rahimahullah, jika kita berkali-kali memohonkan kepada Allah, apalagi di waktu mustajab, dan Masya Allah, kemudian Allah ijabah doa kita, semua dosa kesalahan orang tua kita diampuni Allah, maka itulah anugerah yang besar buat orang tua kita. Itulah bentuk bakti yang istimewa kepada Bapak Ibu kita. Ketika doa anak mustajab dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua dosa orang tua kita diampuni Allah, dan orang tua kita menempati surga terbaik. Sama dengan kita Bapak Ibu, kita ini nggak ada yang nggak punya dosa. Namun Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita meninggal nanti jam 6, yang penting Bapak Ibu, siapa yang merasa punya dosa? Nggak ada. Nggak ada. Sama kita Pak, posisinya sama. Bapak Ibu, siapa yang dosanya sedikit? Nggak ada. Ya. 60 tahun, 70 tahun. Berapa jumlah dosa kita? Sangat banyak. Sangat banyak dan terlalu banyak dosa kita. Lalu ketika kita nanti wafat jam 6, siapa yang paling bisa kita harapkan untuk memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang tersisa sangat banyak? Tidak ada yang lain kecuali anak-anak kita. Maka berbanyak doa untuk orang tua, termasuk didik anak-anak kita agar dia paham bagaimana pentingnya mendoakan kita orang tua bahkan ketika kita meninggal dunia. Bapak Ibu, insya Allah kita ingat orang tua kita yang susah untuk kita, lelah untuk kita. Disinilah pentingnya kemudian kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, lihatlah seorang ibu sampai segitunya gendong anaknya PP sekolah, ya, sampai anaknya SMA digendong karena sayang dan cintanya. Ya, Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita wafat, ya, kuburan yang mewah tak manfaat. Ya, makam kita dibangun di atasnya emas nggak manfaat. Ya. Semuanya nggak berguna, nggak ada gunanya itu. Ya. Yang manfaat apa? Anak yang soleh. Ya. Yang manfaat apa? Anak yang soleh. Karena itu kamu adalah bekal orang tuamu saat mereka kembali ke tanah. Maka Bapak Ibu rahimahullah, mari kita sungguh-sungguh didik anak kita agar anak kita menyelamatkan kita orang tuanya. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu rahimahullah, yang akan menyelamatkan orang tua kita adalah jika orang tua kita punya hutang atau kewajiban, 1 kepada manusia, 2 kepada Allah. Ya. Hutang kepada manusia, Nabi menyampaikan, ada hadis riwayat, ya, menyampaikan bahwasanya Nabi SAW didatangkan kepada beliau jenazah. Maka beliau berkata, apakah dia memiliki hutang? Mereka mengatakan tidak. Maka Nabi pun menyolatkannya.
Lalu didatangkan jenazah yang lain, maka Nabi SAW berkata, apakah ia memiliki hutang? Mereka mengatakan iya. Nabi berkata, sholatkanlah saudara kalian. Artinya apa? Nabi enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang. Bayangkan. Abu Qatadah berkata, ketika mendengar Nabi mengatakan itu, Abu Qatadah mengatakan, aku yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Seketika Nabi menyolatkannya. Bayangkan Bapak Ibu ya, urusan hutang itu urusan paling berat, paling berat. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan, seseorang yang mati syahid, semua dosanya diampuni Allah kecuali urusan hutang. Itu paling berat. Maka ketika kita takziah, salah satu perkara yang sering kali disampaikan dan pasti disampaikan ketika pemberangkatan jenazah adalah jika almarhum punya salah, mohon diikhlaskan, dimaafkan. Jika hutangnya kecil bisa diikhlaskan, mohon diikhlaskan. Jika besar silakan berhubungan dengan ahli waris. Tapi sesungguhnya Pak, kalau lihat hadis ini, hutang itu mestinya diselesaikan sebelum sholat jenazah. Nabi tanyanya sebelum sholat. Nabi selesaikan sebelum sholat, dipastikan sebelum sholat. Ya kalau mau berangkat juga apa-apa. Tapi sunnah Nabi itu sebelum sholat jenazah. Nah Bapak Ibu rahimahullah, lalu pertanyaannya gini, kalau di sini menceritakan ada seseorang wafat, orang lain mengatakan saya yang nanggung hutangnya ya Rasulullah. Ini bukan saudara yang wafat dan Abu Bakar bukan saudara, bukan anak, bukan keluarga, orang lain. Diselesaikan hutangnya karena Nabi begitu, tidak mau sholatkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu di kampung jenengan mendengar kisah ada tetangga wafat, orang lain nanggung hutangnya? Tidak pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu. Mulai dengan kecil sampai detik ini tidak pernah ketemu kisah itu. Apa kesimpulannya? Kalau orang tua kita wafat, jangan berharap teman tetangganya menyelesaikan hutangnya. Gitu. Begitu pula kita Bapak Ibu, kalau kita nanti wafat dan kita punya hutang, nggak akan ada kisahnya teman-teman kita nanggung hutang kita. Nggak ada kisahnya tetangga kita menyelesaikan hutang kita. Hanya anak yang paling memungkinkan untuk menyelesaikan hutang orang. Dan lagi-lagi sebagaimana awal, bukan sembarang anak, tapi anak yang soleh. Maka jamaah rahimahumullah, disinilah pentingnya kemudian kita selalu kembali kepada topik utama, bagaimana kita memastikan mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh, menjadi anak-anak yang soleh. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau mau masuk surga, hutang harus lunas. Sampai Nabi mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Mari Bapak Ibu, hutang itu berat. Dan Bapak Ibu rahimahullah, jangan sampai terjadi sebagaimana kisah di Batu. Ada kisah nyata Bapak Ibu. Kisahnya Pak Mudin, saya cerita begini karena saya dikawal Mudin cerita. Pak Arif, saya kemarin berwaktu lalu berangkat ke jenazah. Pak Mudin itu kalau berangkat ke jenazah tanpa dipeseni keluarga, tanpa ada pesan ahli waris, mesti menyampaikan apa yang disampaikan? Kalau ada hutang silakan hubungan dengan ahli. Mesti begitu Pak, tanpa dipeseni. Sesudah ngomong begitu, berangkat jenazah,
Seminggu berikutnya kata Pak Mutin, datang seseorang kepada keluarga almarhum ini, ahli warisnya, dan ngomong apa? Si orang datang ini, mohon maaf, saya kemarin takziah bapak jenengan yang wafat. Pak Mutin ngomong dan saya dengar bahwa kalau ada hutang besar silakan berhubungan dengan ahli. Apa kata anak? Mohon maaf, saya nggak tanggung jawab, itu utang bapak saya. Itu Pak Mutin cerita kepada saya, ya Allah. Bayangkan Pak, bapaknya sudah wafat, nggak bisa ngapa-ngapain, punya hutang, anaknya nggak tanggung jawab. Kenapa dia bilang, saya nggak pesan kepada Pak Mutin gitu kok. Saya nggak pesan ke Pak Mutin begitu kok. Ini kenapa Pak? Ini contoh anak yang nggak soleh, anak yang nggak tahu berbakti kepada orang. Dia pikir itu urusan bapak saya, bukan urusan saya. Nah, itu bencana luar biasa, dan bencana paling besar, paling dahsyat. Ya, kalau orang tua punya anak seperti ini. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, pastikan anak-anak kita yang paham urusan ini, ngerti bab ini, mau ngaji, mau ke masjid, mau taklim. Nabi menyampaikan, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, sombong, hulu, dan utang, maka dia akan masuk surga. Ya? Dia akan masuk surga. Nah, jangan sampai anak kita cinta dunia berlebihan, itu musibah. Ya. Sekarang enggak Bapak Ibu, udah. Pokoknya kalau udah orang tua meninggal, geger urusan warisan. Di mana-mana begitu. Warisan geger aja Pak. Oh iya, berkali-kali akhirnya banyak datang saya Pak, tanya ini gimana warisan, ini gimana, sampai nggak bersampah, sampai terpisah keluarga saudara, saling benci, sampai ada kisah saudara nggak mau jadi wali buat adik perempuannya karena gegeran warisan. Itu jadi persoalan yang luar biasa besar, dahsyat kalau orang terlalu cinta. Tapi anak yang soleh tahu, faham 100% bahwa rezeki urusannya bukan warisan. Sebanyak apapun warisan itu bukan mesti jadi rezeki. Sesedikit pun apapun warisan tidak ada ancaman miskin. Maka ini penting. Maka anak yang soleh, dia tidak bergantung kepada urusan banyaknya warisan. Ada orang yang ketika bapak ibunya wafat warisannya banyak, berikutnya dia miskin. Ada banyak kisah dari orang tuanya tidak ada warisan, ketika dia dewasa dia jadi orang kaya. Maka bapak ibu jangan khawatirkan urusan rezeki. Ya, maka bapak ibu rahimahullah, maka adabnya dalam urusan hutang, ya, jangan pernah tidak mencatat hutang di hutang. Catat, tulis, kalau perlu ngomong ke anak. Nah, bapak ibu punya hutang, insya Allah bapak ibu akan lunasi. Tapi kalau seandainya bapak ibu wafat, anak kan tahu ya. Dan dipesan Pak, dipesan bahwa sebelum urusan hutang terselesaikan, harta tidak boleh dibagi. Tidak boleh dibagi. Itu. Jadi kita harus paham. Jangan sampai ribut urusan bagian warisan, gak paham urusan hutang orang tua. Ini kaidah. Kalau milik semua dibagi, ternyata utang masih ada, ini rekornya luar biasa. Tapi bapak ibu, didik anak kita paham agama, karena hanya ini yang bisa menyelamatkan orang tua.
Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimahullah, adalah jangan khawatirkan rezekimu. Bukan Allah telah menjaminkannya, tapi khawatirkanlah amalmu karena Allah tidak menjaminmu surga. Ya, jangan khawatir rezeki. Tanamkan anak kita, jangan khawatir urusan rezeki, tapi khawatirkanlah amalmu karena Allah tidak menjaminmu surga. Yang berikutnya, setelah hutang kepada manusia, kedua hutang kepada Allah. Apa Nabi sampaikan? Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal dunia punya utang puasa, itu terhitung utang yang harus dilunasi. Dan siapa yang bisa melunasi hutang puasa? Ahli warisnya, keluarganya. Bapak Ibu rahimahullah, kenapa ini anak-anak harus kita didik urusan begini, paham ini? Karena banyak orang tua meninggal dunia, dia punya hutang puasa, anak tidak paham. Tidak hanya tidak paham, ada pula anak yang kemudian naudzubillah min dzalik, nggak pernah puasa, Ramadan nggak genap, Senin Kemis berat. Kalau buat dirinya saja dia berat, apalagi buat orang tua. Maka pastikan anak-anak kita ibadahnya bagus, kebaikannya kita yakini, kesolehannya mantap, agar ketika kita nanti meninggal dunia dan kita punya kewajiban kepada Allah, anak kita menyelesaikannya. Salah satunya urusan hutang puasa. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain misalnya, saat bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta nasihat pada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Inna ummi matat wa 'alaiha nadhr. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, namun dia memiliki nazar yang belum ditunaikan. Nabi SAW lantas mengatakan, iqdihi anha, tunaikanlah nazar ibu. Bapak Ibu, nazar janji yang harus ditunaikan. Jika punya nazar dan wafat belum ditunaikan, maka nazar ini wajib ditunaikan oleh ahli waris. Misalnya, Bapak Ibu, contohnya, ada seseorang nazar mau wakaf tanah 1000 meter. Sudah ngomong lisan ke keluarga, belum sempat terlaksana, dia wafat. Maka anaknya harus menunaikan nazar orang tuanya, harus mewakafkan tanah itu. Nggak boleh ngomong, Bapak saya sudah meninggal dunia, nggak boleh dilakukan. Itu keliru. Ya. Karena ini janji hutang yang harus dilunasi. Dan siapa yang bisa melaksanakan nazar, sekali lagi saya ulang berkali-kali, hanya anak yang soleh. Hanya anak yang soleh. Kalau nggak soleh mustahil. Kalau nggak soleh mustahil, Bapak Ibu. Dan ini kisah nyata berkali-kali terjadi. Misalnya Bapak Ibu di Batu, ada Bapak Ibu ya, seorang ayah nazar mewakafkan tanah 4.980 meter, sertifikat punya begitu, untuk berpesantren. Lalu belum sempat terlaksana wakafnya ini meninggal dunia. Lalu 4 anak dan 1 istri berunding, di mana tanah bapakku yang hampir 4.000 meter itu. Oh, satu anak ngomong, lalu diwakafkan separuhnya saja. Separuh. Untung Pak, 3 anak, 1 istri ngomong semuanya. Ya Pak, tanah di Batu itu mahal Pak.
di dekat alun-alun Pak, dengan tahu pojok bakso kota itu 40 meter persegi laku 1,6 M. Berapa Pak 1 meternya? 40 juta Pak. 40 juta. Bayangkan misalnya tanah yang Maribu ini nggak usah 40 juta Pak, 5 juta saja. 5 juta berapa? 5 juta kali 4.000 meter. 20 M Pak. 20 M. Jadi si anak ini mulai silo dengan 10 M Pak. Si anak ini mulai tergiur dengan 10 M. Untung seorang, untung 3 anak dan 1 ibunya ngomong semuanya itu yang diucapkan bapakmu. Belum ada tulisan, hanya lisan. Kalau anak nggak soleh, nggak ada yang tahu kan? Nggak ada tulisan kan? Separuh nggak apa-apa, nggak ada yang tahu. Tapi anak yang soleh faham bagaimana berbakti kepada orang tua, karena dia pentingkan adalah bagaimana orang tuanya selamat bahagia sampai di surga. Maka Bapak Ibu, jangan sampai anak kita selalu cinta dunia berlebihan, itu bahaya. Tiap hari dunia, pagi sampai sore dunia, tiap saat dunia, HP ini. Mau bilang, itu kan bencana. Apa tanda-tanda anak cinta dunia? Azan si Abian ini udah komat, belum ditaruh Pak. Akhirnya datang masjid terlambat. Berikutnya sholat di rumah, akhirnya malah sholat, akhirnya tidak sholat. Itu bencana. Jangan sampai terjadi. Maka ingatkan anak-anak kita, akhirat itu di atas segala-galanya. Ya, maka nazar diselesaikan. Maka pada itu sampai pada anak kita, kalau kita punya nazar, punya janji kepada Allah Taala. Ya. Seolah Bapak Ibu didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, urusan agama, urusan kebaikan, urusan ibadah, urusan kesolehannya, karena surga terlalu mahal, akhirat terlalu mahal. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah yang akan bermanfaat buat orang tua adalah amal soleh anak. Ya. Allah Ta'ala menyampaikan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi seorang itu hanya dapat atas apa yang telah dilakukan, tidak ada di luar itu. Lalu bagaimana seseorang itu mendapatkan pahala dari anaknya, padahal dia sudah wafat, padahal dia sudah meninggal dunia? Nabi menyampaikan, inna min atyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Artinya Bapak Ibu, karena anak adalah hasil jerih payah orang tua, maka setiap kebaikan anak pahalanya nyampe kepada orang tua. Karena anak soleh itu tentu dididik oleh orang tuanya. Persis sebagaimana au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada seseorang mengajari si B sholat, sampai dia bisa sholat, dia paham sholat, selama si ini sholat istiqomah seumur hidup, yang ngajari terus dapat pahala, tanpa yang diajari ini meniatkan sholatnya, pahalanya untuk yang mengajari. Otomatis tanpa perlu ada niat. Sama pula seorang anak, jika dia beribadah kepada Allah, jika dia melakukan kebaikan, jika dia melakukan amal soleh, maka seluruh pahalanya nyampe kepada orang tua. Bapak Ibu rahimahullah, saya ceritakan kisah penutup yang pernah saya sampaikan di sini, Bapak Ibu. Ya, pernah saya sampaikan di sini. Kisah ini kira-kira 8 tahun yang lalu. Ya.
8 tahun yang lalu ketika itu bapak saya masih hidup. Anak saya ketika itu masih 3. Sore hari jam 4 kira-kira, istri saya ada acara keluar rumah, anak saya sedang tidur di ruang tengah. Tiba-tiba emak saya datang ke rumah saya. Kalau saya panggil emak, itu nama yang paling indah buat saya. Seorang yang paling saya cintai, saya berarti. Emak saya datang ke rumah saya, Pak. Jarak rumah saya dari rumah emak saya itu 200 meter. Saudara saya jumlahnya 10. Ini bisa bayangkan ya, seorang wanita usianya 63 tahun pernah merawat 10 anak tanpa magicom, tanpa kulkas, tanpa setrika listrik, tanpa pampers, ya, semuanya serba manual, pakai ini apa ini? Untuk masak itu kayu, pawon, manual semuanya. Itu sudah, ingin bisa bayangkan seorang wanita dengan merawat 10 anak dengan kondisi begitu itu udah tubuh ini sudah habis lelah, udah nggak kuat, udah keriputannya luar biasa, habis dimakan usia yang rawat anak. Dan mak saya, Pak, kamu tinggi, jalan tertati-tati, Pak, dari rumahnya ke rumah saya 63 tahun. Perlahan-lahan, bukan saya ke rumah emak, tapi emak ke rumah saya. Tanda apa? Tanda saya, tanda cinta, tanda perhatian luar biasa. Cinta emak saya luar biasa. Sampai kemudian emak saya duduk di kursi, dan susul saya duduk di bawah, di lantai gitu. Nah, kita mulai ngobrol dengan emak saya tentang keluarga, tentang saudara, tentang semuanya. Lalu tiba-tiba di tengah obrolan itu saya ngomong kepada mak saya, sambil saya pandang wajah mak saya yang keributan itu, saya ngomong mak saya, mak, demi Allah mak, dalam hidup saya mak, satu saja yang saya inginkan, terbesar, yaitu saya ingin ke surga bersama. Saya nangis, Pak, jatuh air matanya. Saya ulang 2 kali kepada saya, Mak, satu saja Mak, saya ingin ke surga bareng Mak dan Bapak. Tambah nangis, Pak. Dan tak bisa bilang mak saya, Mak, kalau kita nanti ketemu di surga, saya sangat yakin, Pak, surga emak jauh lebih mulia dan lebih tinggi daripada surga saya. Karena semua sholat saya, emak bapak dapatkan pahalanya. Semua bacaan Quran saya, emak bapak dapatkan pahalanya. Semua ibadah saya, emak bapak dapatkan pahalanya. Dan basah muka bapak saya dengan air mata. Saya usap wajah beliau, saya peluk tubuh beliau, dan saya saksikan detik itu, Bapak Ibu. Usia saya ketika itu 40 tahun, dan detik itulah saya melihat emak saya paling berbahagia, karena beliau melihat surga di depan wajahnya. Beliau melihat surga di depan wajahnya. Bayangkan Bapak Ibu,
saudara saya 10. Kalau semua anaknya dikasih usia sholat 50 tahun, maka pahala untuk bapak mak saya 500 tahun. Otomatis. Kalau semua anak-anak dikasih kesempatan khatam Quran setahun sekali saja, maka pahala khatam Quran untuk emak bapak saya 500 kali. Kalau semua anaknya dikasih kesempatan puasa 50 tahun Ramadan, maka pahala untuk bapak emak saya 500 kali Ramadan. Usia bapak saya wafat 77 tahun, tapi pahalanya 500 tahun. Sekarang usia emak saya 70 tahun, tapi yakin pahalanya lebih daripada usianya, karena kebaikan anak-anaknya. Artinya apa Bapak Ibu rahimahullah? Hari ini kita duduk di sini, taklim di sini, ngaji di sini. Maka bayangan pahalanya bukan hanya buat kita sendiri. Hari ini wallahi bapak ibu kita yang telah dimakamkan pun mendapatkan pahala dari ibadah kita hari ini, tanpa perlu kita niatkan untuk orang. Kenapa? Kita soleh karena didikan bapak ibu. Kita baik karena derita orang tua kita. Kita jadi anak baik karena kelelahan bapak ibu kita. Bapak ibu rahimahullah. Bapak ibu, saya tanya bapak ibu, ada nggak yang pernah ngasih uang orang tuanya bapak ibu kita sehari, tiap hari rutin 100.000 rupiah? Nggak ada. Nggak ada kan? Padahal gaji kita bisa banyak. Tapi ada seseorang bapak ibu yang gajinya mungkin 5 juta, tapi dia memberikan lebih dari itu tiap hari. Ada. Siapa itu? Benar. Gajinya mungkin 5 juta, tapi dia berikan lebih daripada itu, lebih dari 5 juta. Yaitu seorang anak yang tiap hari dia sholat subuh berjamaah. Kenapa? Nabi katakan, Rok'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan. Jadi kalau ada seseorang sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia mendapatkan pahala lebih baik daripada dunia seisinya, dan detik itu pula dia sesungguhnya memberikan keutamaan kepada bapak ibunya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka berikan yang terbaik untuk orang tua kita dengan amal-amal kita. Ya, hari ini Bapak Ibu rahimahullah, kalau ada orang tua kita dimakamkan, mereka yakin bahagia dengan apa yang kita lakukan hari ini. Kalau seandainya Bapak Ibu kita bisa melihat wajah beliau, yakin beliau akan bahagia di alam kubur dengan amal-amal kita. Maka Bapak Ibu rahimahullah, berikan terbaik untuk orang tua kita. Apanya? Kalau kita sholat, jangan pernah sholat sendirian di rumah, terlalu pelit. Sholat berjamaah di masjid, karena pahalanya 27 kali lipat. Terlalu pelit seorang anak sholat sendirian di rumah, karena dia hanya memberikan berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Baca Quran Bapak Ibu rahimahullah, baca Quran. Kalau kita baca 1 halaman, orang tua kita dapat 1 halaman pahalanya. Ya. Ya. Kita tambah 2 halaman, semakin bahagia. Selesaikan 1 juz, luar biasa bahagia Bapak Ibu kita di alam kubur. Ya. Mereka mendapatkan pahala. Termasuk Bapak Ibu, beri suara apa?
Senin. Oh, hari Ahad. Hari Ahad. Dua hari Senin. Bapak Ibu. Kalau Senin besok kita semua puasa sunnah insya Allah, maka bayangkan mulai subuh sampai maghrib Bapak Ibu kita jalan kuburnya bahagia karena mendapatkan tambahan pahala dari puasa anak-anaknya. Oke? Maka beribadah kepada Allah itu penting, dan jadikan anak kita anak yang soleh dan solehah. Tidak ada teman terbaik di alam kubur yang manfaat, yang berguna kecuali anak-anak kita. Sehingga hari ini kewajiban kita mati-matian harus berusaha mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, jangan pernah dilupakan. Ya. Sehingga boleh kita didik matematikanya 100, tapi agama harus lebih dari itu. Boleh bahasa Inggris pintar, tapi agama nomor 1. Boleh jadi profesor, tapi agama segala-galanya. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, dan Bapak Ibu rahimahullah, mari kita tutup dengan doa kepada Allah untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk keluarga kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qarib mujib da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah, warhamhuma ya Allah, kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami yang ada di masjid ini. Sebanyak apapun dosa kami, ampuni ya Allah. Sehina apapun kami dengan semua masa lalu kami, ampuni ya Allah. Ya Allah, jika hari ini Bapak Ibu kami masih hidup bersama kami, mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami, dan jangan jadikan sisa usia kami menyusahkan orang tua kami, dan berikan kepada orang tua kami sisa usia yang berkah, sisa umur yang berkah buat orang tua kami, kesehatan yang berkah buat Bapak Ibu kami. Dan jika hari ini ada di antara kami orang tuanya telah wafat, ampuni seluruh dosanya ya Allah. Ampuni seluruh kesalahan Bapak Ibu kami, dan jadikan kuburnya sebagai taman surga buat orang tua kami. Berikan cahaya di makam orang tua kami. Luaskan kubur Bapak Ibu kami, dan terima seluruh amal soleh orang tua kami. Terima seluruh kebaikan Bapak Ibu kami, dan jadikan amal solehnya sebagai tempat terbaik di alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, jauhkan orang tua kami dari siksa kuburnya. Selamatkan orang tua kami dari alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, rahmati orang tua kami, bahagiakan Bapak Ibu kami, cintai orang tua kami ya Allah, sebagaimana cintanya mereka kepada kami sejak kami kecil. Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan doa kami, terima doa kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, bimbing kami menjadi orang tua terbaik, orang tua teladan untuk keluarga kami. Jadikan kami orang tua terbaik untuk anak-anak kami. Mudahkan kami membimbing anak-anak kami ya Allah. Ringankan kami mendidik anak-anak kami ya Allah.
Bimbing anak-anak kami semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Lembutkan hati anak-anak kami ya Allah. Mudahkan mereka sholat istiqamah. Jadikan sholatnya khusyuk ya Allah. Agar Engkau jauhkan anak-anak kami dari dosa maksiat dengan sholatnya ya Allah. Agar Engkau lembutkan hati anak-anak kami agar akhlaknya menjadi akhlak yang terpuji ya Allah. Agar mereka menjadi anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Keluarga yang cinta kebaikan, benci dosa maksiat. Keluarga yang cinta surga ya Allah, yang takut kepada neraka dan siksa-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam kondisi terbaik. Ya Allah, wafatkan kami dan Engkau cinta kepada kami. Ya Allah, jauhkan kami dari su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, beri kami semua bahagia di dunia bersama anak-anak yang kami cintai, bersama ayah ibu yang kami sayangi. Ya Allah, berikan kami bahagia di akhirat ya Allah. Di surga-Mu ya Allah. Di surga ketemu anak-anak yang kami cintai. Surga Firdaus terbaik untuk bapak ibu yang kami cintai. Surga tertinggi untuk orang tua yang kami sayangi. Surga terbaik untuk keluarga kami ya Allah. Dan selamatkan kami dari api neraka. Lindungi anak-anak kami dari pedihnya api neraka. Selamatkan bapak ibu kami dari siksa neraka ya Allah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu rahimahullah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan doa kita sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.